Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang masih setia buat menonton Mami Kos Malam Minggu Kompresi yang pada kesempatan kali ini bisa kembali lagi hadir setelah sekian lama Mami Kos tutup. Sekian lama Mami Kos tidak kembali hadir menemani teman-teman kalian. Oke, langsung saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini Mami Kos episode ke-8 kita akan menghadirkan seorang narasumber yang cukup cukup terkenal lah intinya di kalangan teman-teman PTM khususnya, apalagi di JPTK UNS nih. Siapa lagi yang nggak kenal oleh Mas Haris? Monggo Mas Haris, bisa kenal dulu sama teman-teman Mas. Oke, terima kasih Mas Iksan. Ya, saya Muhammad Haris Misbahuddin dari PTM angkatan 2020. Siap. Saya aslinya dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja. Bantul. Dari Bantul, Jogja di Bantul. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, Mas Haris di Jogja. Terus kuliahnya di Solo. Kuliah di Solo berarti ngekos, Mas? Kalau saya enggak sih, kebetulan Ngontrak. ibu enggak juga. Tapi Kebetulan ibu saya itu asli Juwiring, jadi Klaten. Oke. Nah, di situ ada rumah simbah lah. Nah, saya laju dari situ. Oh, laju dari situ. Tapi seringnya tidur di sini sih, tidur di sekre himpunan. Oh, berarti anak sekre banget, setia Ya. sama kompresi banget gitu. Tidur di sekre, ibu dari Juwiring, sekarang tinggalnya tapi di Bantul gitu. Ya. Oke, berarti Mas Haris ini berapa lama Mas tidur di sekre? Dari Sebenarnya kapan? belum lama sih, sekitar Januari awalan lah itu. Januari awal kemarin. Iya. Ya berarti wes hampir 9 bulan rutin ya, mesti Ya, sebulan. ya enggak sih, enggak terlalu rutin. Baru rutinnya itu ya sekitar 2 bulan sampai 1 bulan kemarin. Oh, kenapa Mas? Kenapa enggak maju ya? Kan ya enggak terlalu jauh toh Juwiring. Ya kadang itu kalau kan ada kegiatan himpunan kan, kadang Oh. ada rapat, kadang juga kuliah, terus pulangnya sore. Padet ya? Padet. Nah, Padet ya. kadang besok lagi harus kesini lagi. Nah, capek. Terus dulu itu sebenarnya awal-awal nginep di Sekre itu ada kakak tingkat sih yang ngajak. Ayo nginep Sekre aja, ayo nginep Sekre wae. Oke Mas. Nah, akhirnya teman. Oke, karena di sekre itu ya karena yang pasti jelas itu langsung di kampus deket dan pasti murah. Ya. Oke, bener banget. Menikmati fasilitas kampus lah. Oh, Ada iya, wifi, bener. ada keamanan. Mantap. Apalagi sekre kompresi itu nyaman banget teman-teman. Udah. Oh ya, sebelum lanjut nih, aku kenalin juga. Ternyata Mas Haris ini di kompresi itu punya jabatan yang cukup tinggi juga. Pada episode kemarin kita bersama Mas Ramanda selaku Ketua Himpunan Kompresi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bareng sama Mas Haris selaku Wakil Ketua Himpunan Kompresi UNS periode 2022 ini. Oke, keren banget. Lanjut Mas. Apa ya? Berarti nek tiap malam sering nginep di kampus, mesti punya cerita. Oh ya, sedikit banyak ada sih. Wah, apalagi kampus UNS, kampus JPTK yang notabene di sampingnya itu ada rumah sakit. Terus sepi hitungannya itu. Ya, apalagi sananya kuburan sih. Waduh, terkenal dengan Selatannya kuburan. makam haji. Ya. Wah, wis kawasannya jenenge wis makam haji. Ya. Kok ceritanya malah juga horor. Ya sebenarnya ya sedikit banyak sih, kadang juga cerita-cerita sama satpam juga. Oh, terkait horor-horor kayak gitu. Berarti bolone satpam. Wah iya. Wis turun ning sekre bolone satpam. Nah, Mungkin apa Mas? Kayak seru kita ceritanya apa jenenge cerita horor ning kampus ini. Kita nek bahas bagian-bagian kuwi kita oke. Soalnya ketepingi apa jenenge Mami Kos itu terlalu bahas yang sepaneng-sepaneng serius-serius. Jadi santai-santai sih we. Ya, betul. Bahas lucu-lucuan harus seru-seruan. Oke. boleh. Pengalaman sing paling seru Mas ketika nginep ning sekre khususnya ning kampus lah. Kalau seru itu banyak sih kayaknya, tapi ada beberapa cerita-cerita horor yang saya alami pribadi sih. Itu kejadiannya mungkin sekitar bulan apa ya? Januari, Februari, Maret. Awal-awal berarti? Ya, awal-awal Maret. Awal. Itu kan kakak tingkat kan dah demis lah, dah demis. Nah, Oh, awal-awal awal-awal menjabat juga. kepengurusan Oh, ya, mantap, jadinya yang nginep sekre itu cuma saya sendiri. Nah, itu jadi pertama kali saya nginep di sekre dan enggak pertama kali nginep di sekre. Itu beberapa kalinya, tapi pertama kali saya sendiri di sekre, nginep di sekre sendiri. Di ECCL enggak ada orang, di SKI juga enggak ada orang. Jadi pertama kali itu di sekre. Nah, sebelum kakak tingkat pada pulang itu sempat diweling, hati-hati aja di sini. Kan saya juga, saya orangnya cuek aja lah. Mungkin ya nggak apa-apa. Nah, tapi ketika mereka udah pulang, nah itu sekitar jam 11-an malam lah. 11-an malam saya kan tutup
pintunya itu, pintu sekre itu. Nah, tiba-tiba dari luar itu kayak ada suara apa ya? Orang mukul pagar besinya depan sekre itu loh. Heeh. Teng 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 ya gitu. Terus Terus sambil diseret itu, seret. Saya kira satpam. Tapi kok akhir-akhir kemarin waktu ya sempatlah cerita-cerita ke satpam kayak gitu. Ternyata nggak pernah satpam itu sekitar jam 11 malam itu nggak pernah ke situ, nggak pernah mukul-mukul kayak gitu. Jadi ya menurut saya itu wah pengalaman yang lumayan lah, epic lah. perasaan nih Mas, pertama kali sendiri terus dengar suara seperti itu gitu. Nah pertama perasaan saya itu juga kaget sih, kaget. Soalnya dulu waktu nginep sama kakak tingkat tuh nggak pernah ada juga, nggak pernah ada juga. Tapi kok tiba-tiba ini kok ada kayak gitu. Jadi ya tambah kepikiran terus. Ya udahlah nggak usah panik langsung apa? Saya ngecas HP terus tinggal tidur ya. Oke. Tapi satu hal yang tak tangkap Mas. Di situ kan udah baru awal-awal nih, pengalaman pertama juga, baru pertama nginep sendiri, dapat kejadian seperti itu. Tapi kok masih nekat terus kayak nginep neng sekre sampai sekarang gitu Mas? Oh ya, ya itu karena cuman kadang mikirnya positif aja sih. Oh, mungkin iya. itu satpam kan saya baru tahu kan karena akhir-akhir ini toh. Akhir-akhir itu sempat cerita-cerita ngobrol-ngobrol lah sama satpam kayak gitu terkait hal-hal horor di sini. Ternyata apa beliau-beliau itu nggak pernah kayak gitu. Oh, malah sing satpam malah nggak pernah? Nggak pernah mukuli kanu itu apa besinya itu. Oh, berarti ya nggak ada yang tahu ya, cuman kita tetap positif thinking aja. Tetap positif thinking. Oke, berarti wah, nek misalkan aku ya tetap mak teratap sih Mas, balik sih ngono ya. Iya sih. Waduh, nah itu posisi nggak ada satpam. Jam 11 itu satpam nginep di sini apa balik tuh? Satpam itu nginep di sini, Nginep tapi di di lantai 1 satpam. Kan sekrenya kan di lantai 3 kan. Oh. Nah, itu jadi kondisi udah sepi. Terus yang sering terjadi itu juga kayak gini. Waktu nginep itu yang sering terjadi itu apa? Dengar suara kayak kursi sama meja itu digeser. Jadi gruk 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 kayak gitu. Jam ya sekitar jam 11 atau apa hampir subuh itu sering kayak gitu. Mesti apa kayak kursi dari lantai atas gitu kan aula atau enggak di ruang seminar sampingnya itu kayak ada yang geser kursinya itu. Grek grek det det kayak gitu. Jadi sering banget. Tapi kalau aku mikirnya ya udahlah mungkin apa gitu. Las soalnya. Ya los aja. Berarti nggak cuma sekali 2 kali ya Mas? Ya enggak sekali 2 kali. Yang paling yang suara teng 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 besi itu cuma sekali itu toh. Tapi yang sering dialami itu suara geser meja itu. Meja atau kursi. Tapi pernah nggak Mas tanya ke teman-teman yang sering juga apa ngobrol di sekre kan rame biasanya sekre kan sampai malam masih rame. Pernah nggak tanya ke teman-teman yang lain ada yang pernah denger lagi gitu nggak? Kalau itu pernah sih, kan kadang ada yang dipakai ruang seminar, kadang ada di ECCL. Nah itu sempat tanya-tanya juga, pernah nggak sih malam-malam dengar apa suara meja-meja digeser itu sering, mereka juga sering dengar. Jadi nggak cuma aku tok gitu loh ya. Berarti enak kancane. Oh, ada temennya. Wah, ini berarti Mas Hersi mentalnya oke banget nih karena ya apa ya? Wah, hebat banget sih. Nah, aku sih tetap digrek soalnya masalah kayak ini tetap pilih pulang cari tempat lain buat nginep gitu. Oke, keren banget Mas Hersi. Oke, bisa sambil disambi Mas minum. Oh ya, makasih. Tidak terlalu aku mah wedi nggo sekawan ning sekre. Enggak apa-apa ya. Oke, lanjut Mas. Lah nek apa lagi ya? Berarti selain kejadian horor yang ada di sekre, ada lagi nggak Mas? Mungkin di sekitaran kampus atau di lab foto atau di gedung B lah? Ada sih, itu belum lama ini malahan yang ini. Itu sekitar nggak ada 1 bulan terakhir ini. Itu jadi kan ya udah dari sekre sama teman-teman mau cari makan itu, mau cari makan. Nah, dari sekre itu mereka udah bahas horor-horor. Nah, kan lampu di tangga lantai antara lantai 3 dan lantai 2 kan itu ada lampu tengah-tengahnya waktu sikunya tangga itu. Nah, di situ kata teman-teman itu sering mati, padahal aku belum pernah ngalami lampunya itu mati. Nah, kalau kemarin itu waktu pas di tangga itu mereka sempat ngobrol-ngobrol cerita-cerita horor terkait lampunya itu. Ini lampunya sering mati loh, mungkin gangguan-gangguan ini. Nah, baru di saat kita ngobrolin kayak gitu, lampunya tiba-tiba mati, nyala. Nah, malam itu langsung, berarti ya malam habis ya sekitar jam-jam 8-an, jam-jam 9-an itu. Ya udah langsung teman-teman wis langsung bahas ini iki lah. Padahal itu posisinya rame ya. Oh, posisinya rame, ada sekitar 5 atau 7 orangan. Sekitar saat gitu. Lumayan itu. Terus kalau enggak, saya tuh pernah pengalaman pribadi itu di
parkir karyawan dekat HMJ. Mm. Nah, kan saya seringnya parkir di sana soalnya Ya. kan ya yang eyop lah. Nah, nanti kalau hujan kan nggak usah nyingkir-nyingkir helm. Nah, itu. Nah, di sana. Jadi saya tuh mau cari makan juga malam sekitar jam 8-an jam 9-an itu. Nah, saya itu ya mungkin dari situ udah sepi kan. Jadi kayak ada mental itu udah nanti udah ada pikiran nanti kalau ada horor-horor gitu. Nah, terus saya mengarahkan pandangan ke bengkel oto. Jadi di sebelah kan di bengkel oto kan ada yang paling sisi selatan itu kan ada kayak parkiran. Ya. Parkiran terus sampingnya ada kayak rumah kayak bengkel lagi tuh itu. Nah, parkiran mobil-mobil itu. Nah, tiba-tiba waktu saya arahkan pandangan ke situ ada bayangan yang lewat hitam gini. Kayak anak kecil sih, kayak anak kecil lewat lari kayak gitu. Saya mikir langsung, wah, paling pertama kaget, terus mungkin halusinasi, mungkin karena pikiran udah sugestinya kan negatif, jadinya ke bawah, pikirnya gitu. Terus perasaannya gimana? Perasaannya ya langsung kuncinya saya nyalain terus saya cabut cari makan. Nah, terus pas habis cari makan balik sini lagi. Oh, balik situ lagi, tapi parkirannya agak saya pepetin, saya nggak lihat-lihat bengkel oto lagi lah. Mantap. Itu berarti kejadiannya belum lama, tapi masih tetap stay. Ya, seminggu terakhir juga masih nginep di sini, Mas? Ya masih, soalnya kan praktek kan. Praktek itu kan jadinya setiap pagi kan kebetulan prakteknya itu sistem blok, jadinya satu minggu itu full praktek. Nah, jadinya saya enggak berangkat pagi timbang. Nah, timbang berangkat resiko telat. Resiko yang diambil tidak sebanding dengan ketakutan di sini. Nah, rawat di sini terbiasa. Terus yang pernah teman-teman di Sekre alami itu ketika rapat departemen sekretaris. Jadi itu pas banget di Sekre. Jadi ketika pembahasan kan dipimpin sama kadepnya itu Mbak Erisa. Nah, di situ itu ada Linda, ada Dwinovi, ada Fuah sama Tiara sama Erisa sama aku 6 orang. Nah, aku itu duduk ini contoh ini kursi saya. Nah, di sebelah sini meja sekre komputer. Nah, mereka rapat di bawah sini, di bawah saya, depan saya. Nah, depan saya ini pas itu Erisa. Nah, ketika pembahasan bahas terus Erisa kan ngomong-ngomong bla 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 bla. Nah, diem. Nah, pas diemnya itu sekian detik itu ada suara anak kecil teriak. Seperti itu. Jadi agak melengking itu. Nah, yang tahu, yang denger anehnya itu cuman aku sama Erisa. Aku dengar, tapi aku cuman diem aja. Aku kira aja cuman anak kecil di luar kan JPTK kan deket rumah warga juga kan. Aku kira cuman ada anak kecil di sekitar situ. Nah, ternyata terus Erisa itu wajahnya panik toh, terus menghadap ke aku. Terus aku bilang, "Apa kowe krungu ora?" Krungu aku. Terus tanya sama teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain itu enggak dengar kalau ada suara anak kecil teriak kayak gitu. Nah, itu pengalaman ya yang mungkin yang buat teman-teman Sekre agak gak mikir sekarang kalau rawat-rawat di Sekre malam-malam kayak gitu. Iya, berarti wah mikir juga sekali kalau malam-malam ke Sekre, apalagi kalau dewe gitu. Saya sih juga pernah ya sendiri ke Sekre malam-malam itu, cuman paling cuman ngambil barang doang cabut terus nggak pernah sih sempat terpikiran hal-hal seperti itu gitu loh. Cuman kalau sekarang denger ceritanya Mas Haris kok ning Sekre bengi nek ra ngejak koncone wedi. Hubungi Mas ning Sekre rasane tak susul ngono jane ya. Ya itu kalau cerita dari saya. Kadang kan saya sempat ya kalau di Sekre gabut kan ya ke tempat pos satpam. Nah, nanti cerita-cerita juga. Nah, ada satpam itu cerita kalau spot-spot horor di JBTK ini terutama. Nah, satpam itu berarti punya pengalaman juga. Ya, punya pengalaman juga satpamnya. Jadi nggak cuman saya saja. Nah, itu ada satpam juga yang punya. Nah, itu spot di gedung A ini. Gedung A itu di lantai 3. Lantai 3 yang bagian lab gambar milik PTB. Jadinya kalau mau ke Sekre, habis naik tangga mau ke Sekre itu ke selatan itu belok kanan, selatan terus belok kanan. Nah, di situ spot horor itu. Nggak tahu kenapa. Di situ pernah satpam itu waktu patroli malam itu dipanggil namanya. Jadi kayak ada yang manggil namanya tapi nggak ada orang di situ. Nah, itu pengalaman dari satpam. Di sekitar lab gambarnya itu malam. Terus kalau enggak katanya ibu-ibu yang cleaning service itu. Nah, itu di lantai 4 ini itu di bagian
timur aula. Jadi bagian kamar mandi. Ya. Nah, itu kejadiannya itu belum lama malahan. Ketika kita pengurus kompresi deh. Kebetulan kan waktu itu pengurus kompresi ada rapat pembahasan ketua himpunan. Ya. Nah, itu kan sampai malam tuh itu. Ya, Nah, benar. kebetulan satpam itu patroli lewat apa namanya? Kamar mandi yang Belakang di aula. belakang aula. Nah, waktu kamar mandinya itu udah dilewati. Berapa langkah itu? Tiba-tiba kerannya Hidup sendiri. dan deres airnya. Jadinya otomatis yang buka itu besar gitu loh. Denger. Nah, terus waktu ditelusuri kembali kan otomatis kan habis lewat terus balik dengan keran nyala. Nah, balik ternyata nggak ada orang. Nah, itu. Tapi kerannya nyala. Tapi kerannya nyala. Itu yang lihat Satpamnya. Terus? Jadi ya cuman kita pengurus kan masih rapat kan. Nah, satpamnya patroli terus pas waktu lewat apa? Kamar mandi itu lewat tiba-tiba kerannya nyala. Wah. Berarti yo ngeri juga Ya. sebenarnya BPK ini. Dari tiap sudutnya punya ceritanya masing-masing nih. Nah. Mungkin berarti ada lagi nggak Mas mungkin yang dari satpam? Nah, ada juga dari satpam kan di lantai 1. Ah. Jaga kan deket lift itu toh. Nah, kan dari pos jaga itu bisa lihat gerbang depan. Nah, itu sekitar jam berapa ya dari Pak Satpam itu? Ya sekitar jam 12-an ke atas lah. Nah, itu tiba-tiba ada deket apa ya? Setelah bundaran yang ada apa namanya? Benderanya itu. Jalan lobby itu. Jalan Masuk ke lobby itu. enggak, itu yang ke tiket deket gerbang itu loh. Oh iya, Nah, ini itu tahu. jalan yang dibagi dua itu loh. Ah. Nah, itu ada pocong. Itu apa jalan ke arah utara. Jadi lompat ke arah utara itu. Tiba-tiba muncul sambil lompat ke arah utara tiba-tiba hilang. Itu dari Pak Satpamnya sing Satpam. tahu? Ya, Pak Satpamnya lihat. Wah, Pocongnya. ngeri berarti ya JBTK ini. Ya. Satpam punya pengalaman begitu banyak, nggak cuma satpam, apalagi Mas Haris yang notabene mahasiswa nggak setiap hari kesini, bahkan punya pengalaman yang cukup ngeri juga sebenarnya teman-teman ini. Wah, takut sih sebenarnya lumayan mengerikan. Masih mau nginep di sini Mas? Wah, masih no. Apalagi magang ini. Iya, makanya di sini ya dekat. Ya, di SLK Warga situ. Oke. Terus ada lagi di parkiran karyawan juga. Nah, jadi kan satpam kan nggak cuma patroli di gedung A. Nah, beliau-beliau itu juga patroli di gedung B sama bengkel-bengkel yang lain. Nah, itu ketika satpam itu di parkiran karyawan. Nah, di parkiran karyawan itu kan depannya kan ada banyak pohon. Nah, tiba-tiba itu ada daun. Kan banyak daun yang jatuhan loh. Nah, tiba-tiba ada satu daun. Itu bisa jalannya itu kayak ditarik benang katanya satpamnya itu. Kayak tarik benang jadinya lurus gini aja. Nggak ada angin, nggak ada hujan itu. Tiba-tiba gerak lurus gini aja. Yang daun-daun di sekitarnya itu enggak. Cuma diam. Cuma satu itu bisa jalan lurus kayak gini. Wah, berarti itu posisi di bawah sana ya? Deket bengkel. Di bengkel. Deket bengkel. Wah, berarti ya nggak cuma di gedung. Yang biasanya kalau cerita horor tuh di dalam gedung, di sudut-sudut ruangan. Tapi ini di ruangan terbuka ya? Nah, di ruangan terbuka juga ada. Rapi, berarti JBTK ini rata. Padahal di JBTK ini juga ada masjid yang lumayan aktif buat kegiatan keagamaan gitu. Nah, ya. Nggak mempan. Ya, harusnya nggak mempan sih. Nggak mempan ceritanya, cuman kok masih nekat ya. Nah, Mungkin ya, pengalaman yang luar biasa dari Mas Haris dan Pak Satpam gitu. Nah, itu ada juga yang ya ini kebetulan, ini nggak tahu sih kebetulan atau memang takdir atau gimana nggak tahu. Ini kan kebetulan hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin. Itu ada teman-teman foto lah dari angkatan 2020 itu kecelakaan. Nah, itu kan kecelakaannya hari Jumat. Ya. Nah, itu jam 4 di sini. Jadi di gedung A ini kan Pak Satanan baru jaga di pos jaganya itu kan sampingnya lift. Nah, dan kebetulan juga di sini itu ada yang anak-anak PTB kalau nggak salah itu baru ngerjain tugas lah. Jadinya lembur di sini. Ya. Nah, tiba-tiba kan jadi otomatis liftnya dinyalain sama Pak Satpam. Nah, tiba-tiba itu lift itu turun ke lantai 1, buka sebanyak 2 kali. Kan lift kan ada tutup pintunya. Nah, buka 1, 2, buka lagi 1, sekali. 2. Nah, setelah itu naik ke lantai 3, ke lantai 4. Finishnya di lantai 4. Nah,
itu malam jadi Jumat pagi jam 4-an lah itu. Nah terus Jumat paginya itu sekitar jam 7 kan liftnya tadi naik ke lantai 3 dan 4 2 lantai kan, terus buka sebanyak 2 kali. Nah di jam 7-an itu teman-teman dari kebetulan ada teman dari 20 itu yang kecelakaan, berjumlahnya juga 2 orang dan itu anak-anak otomotif semua. Nah itu jadi nggak tahu sih itu kayak kok pertanda atau gimana kan itu. Tapi yang tahu buka tutupnya itu siapa? Pak Satpamnya. Oh, Pak Satpamnya menyaksikan langsung. Ya, menyaksikan langsung. Bahkan itu sampai chat ke temennya. Ini kok liftnya jam segini kok nyala. Enggak nyala sih. Turun terus buka sendiri kan lift kan harus dipencet kan. Nah, harus dipencet kalau mau buka atau mau nutup. Nah, itu kan harus dipencet. Jadi nggak bisa asal lah kan. Bener. Kalau orang kok waktu buka nggak ada yang mencet kan, harusnya kelihatan kan kalau sama orang. Terus itu di lantai 1 terus naik terus naik lagi. Nah waktu di lantai 1 juga bisa buka nutup. Nah itu kan agak horor juga sih. Oke, siap. Wah, jadi tambah bingung buat berkata-kata lagi nih malah gara-gara ceritanya Mas Jari jadi kepikiran terus malah. Oke, siap. Terus ada lagi cerita, tapi ini lucu sih, horornya ini lucu. Jadi Pak Satpam kan akhir-akhir ya waktu Covid itu kan yang jaga 2 orang, jadi 2 orang. Nah di situ 2 orang ini itu patroli. Nah itu masuk ke area bengkel oto. Nah tiba-tiba ada suara, kan kalau malam kan ada kayak suara burung lah, kayak suara burung itu. Nah ada suara burung, tiba-tiba ada suara benda jatuh. Dar. Pak Satpamnya ada 2, contoh A sama B lah. Nah Pak Satpam A ini teriak, kaget kan, karena kaget ada benda jatuh, ada benda jatuh. Nah yang Satpam kedua ini, Pak Satpam B ini langsung lari ketakutan sampai pertigaan Bugis. Udah cepet banget lah. Ya Satpam yang satu ditinggal. Nah itu, jadinya dia lari sambil teriak kaget. Nah itu. Yang Satpam yang satu teriak dong. Kaget, yang satunya teriak sama lari. Itu tapi nggak tahu juga dia benda apa sih jatuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga, nggak tahu bendanya yang jatuh itu apa juga nggak tahu. Berarti ya selain horor lucu juga ya, menyimpan cerita lucu juga teman pengalaman dari bapak Satpam gitu. Nah terus lagi itu di gedung A ini, Nah kan ada satu satpam, contoh Pak Satpam A itu baru patroli di gedung A. Nah itu sampai di lantai 2. Nah Pak Satpam B ini stay di pos satpam. Nah kebetulan sama teman satpam, maksudnya yang nggak jaga kan, satpam di sini kan ada 5 kayak. Nah itu yang nggak jaga itu ditelepon pakai beda nomor. Jadi Pak Satpam yang B ini ditelepon nggak tahu itu siapa yang telepon. Kalau temennya yang ternyata yang telepon. Nah ditelepon tapi dikasih PP-nya itu pocong. Nah terus kan kaget kan Pak Satpam yang B itu. Pak Satpam yang B itu kaget terus naik. Nah kebetulan temennya itu baru patroli sampai di lantai 2. Nah di lantai 2 itu deket tangga kan lah, tangganya kita kan turun terus zigzag gitu loh. Nah itu Pak Satpam B itu ngomong, Pak aku ditelepon PP-nya pocong. Nah dengernya Pak Satpam A itu, Pak burimu pocong. Nah Pak Satpam A itu kaget toh, sontak kaget spontan langsung, kan tangganya kita kan nge-V gini ya, nge-V. Nah lompat dari lantai 2 ini sampai ke yang datar ini. Datar itu lompat, dianya lompat. Inti pocong ya gitu. Lompat spontan langsung lompat tinggi banget, katanya tinggi banget lompatnya. Lompat karena kaget. Dikiranya Pak burimu pocong gitu. Padahal Pak aku ditelepon PP-nya pocong. Nah itu nanti langsung lompat bruk langsung inti pocong gitu. Jadi kan malah Satpam B-nya, enggak Pak aku tadi cuma ngomong ini aku ditelepon PP-nya pocong. Nah salah tanggap. Nah tak kira itu Pak burimu pocong gitu. Jadi itu bisa lucu sih dari Satpam. Kaget malah jadi cerita lucu. Wah tapi sing malah mikir Satpam yang satunya itu ngeprank. Iya ngeprank temennya.
Wah, niat banget pakai itu PP pocong mau minta di prank balik itu bapaknya. Lucu sih cita-cita dari satpam itu. Wah, berarti banyak banget cerita pengalaman horor dari nggak cuma dari satpam yang notabene tiap hari di sini tapi dari mahasiswa. Salah satunya Mas Haris. Mungkin ada banyak juga dari cerita pengalaman teman-teman yang lain entah dari PTM, PTB atau PTIK. Cuman yang kita temui kali ini Mas Haris yang tidak sedikit juga pengalamannya gitu. Iya. Masih aman ya Mas mental? Masih aman, Masih masih kuat. aman. Masih Insya Allah. kuat. Oke. Oke Mas, mungkin apa ya? Mungkin ada cerita 1 2 lagi atau apa? Cukup sih, nanti udah nggak selesai-selesai ini podcastnya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi cerita podcast kita pada episode ke-8 Mami Kos yang cukup menghibur mungkin sih ya, cukup menghibur karena ceritanya cukup menarik banget. Aku sih excited banget buat menonton nanti next, walaupun moderatornya aku nanti nonton lagi di rumah karena ceritanya. Siap. Jadi teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir dan pastinya keren banget. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Haris yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kami. Siap-siap. Semoga mentalnya tetap kuat, batinnya tetap terjaga sampai nanti lulus di sini walaupun masih di sekre gitu. Oke, siap. Tetap nguripi sekre ya, Mas? Iya, tetap nguripi sekre ya. Oke, siap Mas Haris. Terima kasih dari saya dan Mas Haris. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.